Sada dua tolu, sada dua tolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Korea Selatan. Saya baru beli buku yang katanya termasuk salah satu bestseller di tahun 2019. Kim Ji-young. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2016 di Korea oleh Minumsa Publishing. Kemudian terjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Buku ini dikarang oleh Cho Nam-jo ya. Saya baca resensi di belakangnya dulu ya. Kim Ji-young adalah anak perempuan yang terlahir dalam keluarga yang mengharapkan anak laki-laki, yang menjadi bulan-bulanan para guru pria di sekolah, dan yang disalahkan ayahnya ketika ia diganggu anak laki-laki dalam perjalanan pulang dari sekolah di malam hari. Oke, saya skip paragraf berikutnya. Kim Ji-young mulai bertingkah aneh, Kim Ji-young mulai mengalami depresi. Kim Ji-young adalah bagian dari semua perempuan di dunia ini. Oke. Kim Ji-young lahir tahun 1982. Kisahnya dimulai pada tahun 2015, kemudian nanti flashback ke tahun kelahirannya 1982. Saya cerita sedikit. Pada musim gugur 2015, jadi kalau misalnya 2015 kurang 1982 berarti umurnya sekitar 33 tahun. Jadi 33 tahun. Pada saat itu hari raya besar. Dia, suaminya dan anaknya pergi ke rumah mertua. Ya seperti lebaran lah kalau kita di Indonesia. Jadi mereka hari raya di rumah mertuanya. Di situ keanehan si Kim Jo-young itu muncul. Munculnya gini. Pada saat adik perempuan suaminya datanglah ke dapur ya. Ngomong sama ibunya, ngomong sama kakak iparnya. Kakak iparnya maksudnya si Kim Ji-young. Dia ngomong gini, "Bu, ngapain sih capek-capek masak di hari-hari besar kayak gini, kan kita bisa pesan," kira-kira gitu. "Ngapain sih repot-repot?" Nah, ibunya marah. "Kamu pikir melakukan sesuatu untuk keluarga itu merepotkan? Nah, kamu merasa repot nggak, Jo-young?" Ibunya bertanya sama menantunya. Ibu suaminya maksudnya, mertuanya bertanya sama menantunya. Di situ Kim Jo-young mengeluarkan unek-uneknya. "Kalau iya, saya capek," katanya. Mertuanya terkejut dong. Lah, nih menantu kok udah berani ngomong gini. "Iya, saya capek. Dan satu hal," kata si Kim Jo-young. "Kenapa anak perempuannya ibu boleh berhari raya ke rumah ibu kandungnya sementara saya tidak? Saya tiap tahun lebaran hari raya ke rumah mertua. Padahal saya punya ibu kandung." Nah, kira-kira seperti itu. Di situ dimulai ceritanya, lalu flashback ke tahun kelahiran, di mana dia dibesarkan di dalam keluarga yang sangat patriarki. Ternyata di Korea Selatan itu nggak jauh beda sama Indonesia. Laki-laki sangat diagungkan di sana, sangat diagungkan. Dan kalau saya baca sih malah justru keadaannya itu lebih patriarkis di sana daripada di sini. Kalau si Kim Jo-young ini ada 3 bersaudara. Jadi pertama kakak perempuannya, yang kedua Kim Jo-young sendiri. Nah, yang ketiga ini anak perempuan, tetapi ibunya frustasi. Kenapa anak pertama, kedua, ketiga perempuan terus? Akhirnya ibunya menggugurkan anak ketiganya, dan setelah yang keempat lahirlah anak lelaki, dan disitulah ibunya baru bisa merasa, oh ini anak kebanggaanku, ini anak laki-laki. Bukan hanya ibunya sih, seluruh keluarga besar menganggap seperti itu. Jadi anak laki-laki adalah anak kebanggaan. Ya mirip-mirip lah sama di Indonesia, cuma kayaknya kok saya juga baru tahu kok di Korea Selatan itu seperti itu ya budayanya. Di dalam keluarga diceritakan kalau anak laki-laki itu sangat sering mendapatkan perlakuan khusus, bahkan kamarnya harus sendiri, sementara dia harus berbagi kamar dengan kakaknya, ya seperti itulah. Kemudian diceritakan juga bagaimana ibunya Kim Jo-young harus merelakan pendidikannya agar
abang-abangnya itu bisa menjadi dokter, polisi, dan siapa ya? Satu lagi apa ya? Guru kalau nggak salah. Jadi intinya perempuan itu memang berkorban di sana. Bahkan neneknya si Kim Jo Young sendiri itu suaminya nggak bekerja. Suaminya nggak bekerja, tangannya halus. Tetapi neneknya sibuk bertani, berladang. Itu sama neneknya ya fine-fine aja. Dia menganggap suaminya itu adalah laki-laki baik, tidak selingkuh, tidak memukul istri, itu sudah cukup. Nah, sampai segitunya. Saya teringat, saya pernah melihat itu bagaimana seorang bapak ya main judi, minum tuak, dilapo tuak lah kita bilang ya, dikumpul-kumpul lah di tempat perkumpulannya para lelaki. Suaminya seperti itu, lalu istrinya berjalan dengan 3 orang anaknya. Di atasnya ada tumpukan baju yang harus dicuci, ya tumpukan baju yang harus dibawa ke sungai. Di kain gendongannya dia menggendong anak yang masih bayi, mungkin nggak bayi lah, umur belum bisa berjalan jauh lah, harus digendong. Jadi ibunya nenteng baju kain kotor di atas sambil gendong bayi, gendong anak. Tangan kanannya memegang tumpukan baju lain, kemudian berjalan bersama 2 anaknya. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dan fine-fine aja. Maksudnya fine-fine aja ya. Ya mereka menganggap itu hal biasa. Perempuan tuh harus seperti itu gitu loh. Laki-laki kalau bekerja di rumah tangga artinya membantu istri. Padahal menurut si Kim Jo Young, laki-laki yang bekerja di rumah itu bukan membantu istri, memang tanggung jawabnya. Lah itu anak-anak siapa? Keluarga yang dibangun emang keluarga si Kim Jo Young sendiri? Ya enggak kan, keluarga bersama. Rumah yang ditempati itu rumah si Kim Jo Young sendiri? Enggak, itu rumah bersama. Piring kotor yang dipakai itu piring bersama. Artinya bukan suami yang membantu istri, tapi memang suami dan istri itu saling bekerja sama. Cerita-cerita lainnya adalah tentang depresi. Ternyata si Kim Jo Young ini akhirnya dengan budaya patriarki dan apa istilah penulis tadi ya saya baca misoginis. Ternyata budaya misoginis salah lagi. Budaya misoginis itu sebenarnya kalau secara harfiahnya saya baca artinya kebencian terhadap wanita. Sebenarnya bukan benci sih, tapi yaitu perempuan tuh harus seperti ini. Perempuan itu harus bisa masak, bisa jaga rumah, bisa jaga anak, ya bisa semuanya. Bisa melayani keluarga dengan baik. Dan bukan hanya lelaki yang menganggap seperti itu, bahkan perempuan pun menganggap perempuan itu seharusnya memang seperti itu. Kim Jo Young ini sepertinya novelnya menjadi fenomenal karena mengulik kehidupan wanita. Bukan hanya di Korea saja, tapi mungkin hampir di seluruh dunia itu seperti itu. Dan dia membukakan mata kita, membelalakkan mata kita kalau apa iya kehidupan wanita itu harus tidak bisa memilih. Di sini diceritakan Kim Jo Young ini dia harus merelakan pekerjaannya, dilepaskan ya karena dia harus melahirkan, harus hamil melahirkan. Padahal sebenarnya gajinya juga nggak besar-besar amat dibandingkan jauh dengan suaminya. Karena menurut catatan OECD, nah buku ini juga menariknya banyak penelitian-penelitian yang dilampirkan di dalam cerita. Di dalam laporannya OECD, kalau Korea Selatan adalah negara yang memiliki selisih penghasilan terbesar antara pria dan wanita. Jadi ketika pria misalnya gajinya 1 juta, gaji wanitanya itu 633.000. Sementara rata-rata penghasilan wanita di negara-negara OECD 844.000. Jadi selisihnya itu sangat besar. 200.000 lebih selisihnya dari rata-rata negara OECD. Miris. Dan di situ dicatat bahwa Korea merupakan negara yang paling tidak ramah bagi pekerja perempuan. Diskriminasi gender melahirkan sebuah tatanan baru di Korea Selatan sehingga muncullah namanya Kementerian Kesetaraan Gender. Hebat loh. Di Korea Selatan itu ada Kementerian Kesetaraan Gender. Dan salah satu programnya adalah artinya pembentukan budaya patriarki itu atas keinginan suami dan istri sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika
suami istri mendaftarkan pernikahannya seperti Kim Jo Young dan suaminya, di situ dimunculkan pertanyaan, apakah anak nanti mendapatkan marga dari sang ayah atau dari sang ibu? Artinya kalau saya ini Harahap, ibu saya Siregar, nah saya ini nanti dapat marga Harahap atau Siregar. Nah kalau saya di Batak itu masih patriarki murni 100%, marga dari ayah. Tapi kalau di Korea Selatan ternyata kesetaraan gender itu sampai mengatur hal-hal seperti itu. Apakah marga nanti yang diturunkan kepada anak itu marga dari ibu apa dari ayah? Walaupun sampai sekarang ya sedikit sekali yang melaporkan penggunaan marga ibu karena memang masih belum lazim ternyata. Menariknya juga ternyata di Korea ini tanpa disadari ketidaksukaan dan ketakutan pada pria mulai tertanam jauh di dalam diri anak perempuan. Jadi pada zamannya Kim Jo Young kecil, pada zaman SD itu, kalau anak laki-laki misalnya mereka ada program makan bersama ya, program makan bersama di sekolahnya. Anak laki-laki itu misalnya dalam waktu 30 menit, anak laki-laki itu makannya duluan, antri duluan, ngambil makanan duluan. 30 menit berjalan. Misalnya sudah berjalan 5 menit atau 10 menit barulah anak perempuan boleh makan. Sementara waktu yang disediakan hanya 30 menit. Nah kalau anak perempuan terlambat makan itu kena marah sama gurunya. Iya, saya pikir ini bahkan lebih dahsyat ya. Perbedaan ketidaksetaraan gendernya itu lebih dahsyat di Korea Selatan. Kita pikir K-pop ya nontonnya sih Korea Selatan, drakor gitu, tapi ternyata ada cerita di balik itu. Dan saya terbelalak pengetahuannya, imajinasi saya tentang itu ketika membaca buku ini. Sepertinya kamu, apalagi kaum lelaki itu harus membaca ini Kim Jo Young. Jadi kamu tahu gimana sih menjalani kehidupan sebagai wanita di negara Korea, mirip-mirip lah negara Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau nonton drakor tuh harus tahu juga tuh. Ada latar sebenarnya di situ. Ada sesuatu yang kamu belum tahu mungkin. Yang kelihatannya tuh indah, tapi ada sesuatu ternyata yang tersembunyi di balik jiwa-jiwa perempuan Korea Selatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.